Tuning in lagi ke series Nutritional Therapy. Kali ini modulnya saya akan membahas sesuai dengan request teman-teman, yaitu tentang supplements, benefit and danger. Ya, karena sekarang musim-musim di mana produk-produknya sudah banyak beredar dan mulai ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan ke saya. Jadi supaya bisa merangkum dan teman-teman yang mungkin miss IG Live ini bisa anytime melihat rekamannya nanti di YouTube supaya dari sini nanti teman-teman bisa teredukasi dan punya ilmu untuk jaga diri ya. Alasan kenapa saya mau membahas ini karena terutama di saat-saat pandemi saya lihat pemakaian produk-produk kesehatan itu semakin meningkat. Cuman ya supaya setelah mendengarkan modul ini saya tidak ingin teman-teman itu supaya tidak panic buying lagi ya. Banyak sekali solusi atau alternatif untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jangan terlalu fokus ke satu produk aja. Terus juga jaga kesehatan supaya bisa terhindar dari resiko-resiko, terutama pemakaian produk yang salah juga bisa meningkatkan resiko. Dan yang paling akhir, supaya lewat modul ini Anda tidak mudah dikecohkan sama sales-sales tukang jualan obat atau vitamin ya. Gitu. Jadi dengan klaim-klaim yang ada supaya Anda nggak mudah percaya, lebih kritis dan lebih pintar dalam memilih produk. Oke, nah saya mulai lagi di dunia wellness industry, di dunia kesehatan. Itu suplementasi itu sudah mulai common ya, mulai umum. Jadi tahun 2020 saja karena pandemi sudah ada peningkatan omset 17 miliar dolar global. Sehingga totalnya omsetnya itu bisa sampai 140 miliar dolar. Ya, itu big money itu perputaran ekonominya. Nah, dan kebanyakan yang mulai mengonsumsi itu ya tujuannya ada yang karena kebutuhan kesehatan yang meningkat atau ada yang panik karena ya ingin mencari hal-hal yang bisa meningkatkan imunitas untuk akhir-akhir ini atau yang cari cara praktis yang mudah didapat karena mau catering atau cari makanan sehat susah atau juga ya ini new normal untuk menjaga kesehatan badan dan dibantu oleh suplementasi ya itu sudah menjadi kebutuhan yang umum untuk zaman now ini. Nah, jadi tujuannya beda-beda tapi ujung-ujungnya tetap ya supaya sehat gitu. Nah, tiap minggu itu ratusan produk pasti muncul yang baru di marketplace. Jadi buat teman-teman yang suka coba ini tuh tiap kali ditawarin orang produk A, produk B, produk C dicoba-coba, oh ini yang lebih bagus, ini yang lebih bagus. Ya usahakan supaya Anda jangan sampai menjadi kelinci percobaan dan pintar-pintarlah filter atau memilah-milah ya. Karena percuma mau se-update pun Anda mencoba produk baru. Tiap minggu selalu ada ratusan produk dan itu never ending, gak akan pernah ada habisnya. Oke, jadi work smart ya guys. Mentang-mentang punya duit, ya jangan disia-siakan cuma untuk beli hal-hal yang tidak mutu lah. Oke. Terus apakah dengan memakai suplementasi itu efektif? Nah, sebelum saya bahas tentang tipe-tipe suplementasi mungkin ya, saya mau disclaimer dalam rekaman pada hari ini saya tidak akan mengendorse produk, saya tidak akan membahas produk. Jadi kalau ada teman-teman yang menanyakan brand atau produk tertentu, tolong saya tidak akan membahas ini kecuali Anda bisa japri atau DM saya, mungkin case by case bisa saya bahas. Tapi pada hari ini saya tidak akan memojokkan brand-brand tertentu, sifatnya netral dan memang fokusnya hanya untuk memberikan ilmu dan edukasi. Oke. Nah, sekarang mungkin teman-teman pikir, oh suplemen, ya itu kan yang tipe-tipe yang vitamin-vitamin itu kan. Ya pada dasarnya tujuan kenapa orang pakai suplementasi itu karena di makanan sehari-hari, di pola hidup sehari-hari nutrisinya itu kurang, oleh karena itu ada gap, nutritional gap, di mana kita tidak bisa mengisinya, akhirnya kita perlu suplemen. Nah, orang kira kan biasanya ya vitamin, pil kayak gitu-gitu. Cuman mungkin saya jelasin ya, kalau suplementasi zaman now itu macamnya sudah variasi loh. Yang paling umum pil, tablet ya. Itu yang mesti dalam kondisi disimpan dalam kondisi kering dan tidak boleh sampai ada udaranya gitu, mesti airtight. Itu supaya tidak terjadi oksidasi dan biasa di kemasannya itu dikasih silika gel. Itu bentuknya yang pil atau tablet. Ada juga bentuknya bubuk, itu yang biasanya dalam bentuk kanister, tabung yang agak besar. Itu biasanya ya bentuknya hydrolyzed collagen itu yang dari hewan, ada juga collagen booster yang dari sayur-sayuran, dari tumbuhan nabati. Ada juga yang kalau bubuk tuh biasanya ya tipikal orang yang nge-gym gitu, biasanya kan itu protein isolate seperti itu, mass gainer, seperti itu segala kan biasa juga pakai bubuk. Probiotik juga ada yang seperti itu. Terus juga ada bentuk soft gel, biasanya itu untuk menyimpan nutrisi yang sifatnya berminyak. Misalnya vitamin D, vitamin E, vitamin K, vitamin A, omega 3, 6, 9,
atau mungkin herbal-herbal yang perlu oilnya seperti primrose itu ya tipe-tipe gamma linoleat acid, atau yang untuk orang gym itu seperti conjugated linoleat acid itu CLA. Nah, itu biasanya bentuknya soft gel. Atau yang sekarang bentuknya bar. Bar itu kayak cemilan ya, yang kotaan gitu. Nah, biasanya orang-orang yang pengen on the go istilahnya itu pakai protein bar, snack bar, meal replacement bar, itu rata-rata pakai yang seperti itu. Ya supaya kalau nggak sempat makan gitu ya makan itu seperti cemilan. Terus ada juga yang bentuknya minuman. Minuman itu biasanya ada yang bentuknya kayak probiotic shot gitu, atau minuman-minuman olahraga tuh yang ada isotonik, atau infused water itu air yang ada vitaminnya gitu. Biasanya kalau yang cair-cair itu banyak mengandung vitamin-vitamin yang larut di air gitu, kayak yang paling umum tuh vitamin B sama vitamin C ya, itu minuman. Terus ada juga yang bentuknya drops atau yang tetesan. Itu majority paling banyak dipakai untuk nutrisi bayi ya. Jadi karena bayi nggak bisa menelan atau mengunyah, giginya masih belum ada, maka itu dalam bentuk tetesan. Nah, itu biasanya dalam bentuk probiotik, juga ya prebiotik, terus ada juga dalam bentuk multivitamin, zat besi, D3, DHA, itu macam-macam. Biasanya ya ada yang direferensikan lah oleh dokter anak Anda sendiri gitu. Ada juga kadang ya beberapa produk yang pakai distribusi langsung itu ada juga yang nutrisinya pakai drops gitu. Terus gel, bentuknya gel itu biasanya bentuknya kayak energy gel, protein gel. Nah, itu contoh-contoh suplemen yang biasa dipakai untuk teman-teman yang ya goes, yang sepedaan gitu, atau yang triathlon, maraton, yang jangka panjang dan perlu recovery-nya cepat langsung ke bagian ototnya gitu supaya nggak kram atau kehilangan kalium. Nah, itu ada yang bentuknya gel, atau ada yang bentuknya chewable, kunyah, atau yang gamis, yang kunyah, yang kenyal-kenyal gitu kayak jelly. Nah, itu biasanya paling banyak juga itu dipakai untuk vitamin anak, dan biasanya itu tinggi gula ya. Itu ya karena anak-anak tidak bisa minum vitamin yang lainnya, biasanya pahit atau tidak ada rasa, ya ini dipakai supaya anak-anak lebih doyan gitu. Ada juga yang untuk dewasa, tapi itu biasanya ya contohnya kayak vitamin kunyah yang berserat itu ada juga chewable untuk dewasa. Terus ada juga tipe effervescent tablet. Ini favoritku soalnya enak sih rasanya. Cuman ya itu ada hal-hal yang nggak mau, soalnya ya memang biasanya di samping apa gelas itu ada tuh yang ketinggalan. Cuman effervescent tablet itu biasanya dalam bentuk bubuk kering, dikompres dalam bentuk tablet supaya nanti bisa larut air ketika dicelupkan. Nah, terus ada juga yang bentuknya kapsul. Ini zaman dahulu kala sampai sekarang itu zaman yang paling ya jadul gitu. Itu kapsul di mana racian-raciannya herbal atau apapun gitu dimasukkan di dalam satu kapsul itu dah diminum gitu. Ketimbang minumnya versi puyer, biasa kapsul dipakai supaya lebih mudah untuk dikonsumsi. Terus ada juga sekarang suplemen tuh yang tipenya semprot atau spray. Nah, kalau yang spray ini harganya agak dahsyat ya, untuk komposisi yang sama, dan itu mengandalkan penyerapannya bukan dari pencernaan tapi dari lidah. Di situ akan diserap, lalu akan menstimulasi kelenjar pituitari dan akhirnya dimasukkan di peredaran darah gitu. Nah, biasanya spray atau semprot ini dipakai untuk teman-teman yang memang ada gangguan di pencernaan, yang memang pencernaannya nggak bisa berfungsi secara normal ya. Itu spray sangat berguna. Yang terakhir, yang paling umum ada yang versinya celupan, kantong celup, tea bags. Nah, itu biasanya yang herbal-herbal itu pakai teknik seperti ini. Jadi kayak chamomile tea itu termasuk untuk terapi loh, untuk menenangkan hati gitu. Terus kayak teh jati sekarang atau green tea, ya itu semuanya dalam kantong celup itu masuk kategori tipe-tipe suplemen. Nah, itu semua tipe-tipe produk yang sudah ada di pasaran. Nah, bingung kan mau mulai dari mana gitu. Jadi jangan fokus di produknya, tapi fokus di kapan saya perlu ini gitu. Tidak semuanya perlu Anda koleksi, Anda kan bukan museum gitu. Nah, sekarang dari semua produk ini apakah semuanya bakal efektif nggak? Tahu dari mana ini efektif? Nah, ada beberapa faktor yang perlu dilihat. Satu, mungkin bisa dilihat dari formulasinya. Apakah ini jenis produknya pil atau bubuk atau soft gel atau bar, pakai fillernya apa, bindernya apa, lubrikannya apa, coatingnya apa. Terus struktur molekulnya gimana. Jadi kayak contohnya ya, kalau yang biasanya dari apotek-apotek atau yang dijual di toko-toko vitamin, mayoritas ya biasanya tuh sintetis. Maksudnya yang sintetis itu nama vitaminnya sama, mirip, tapi bukan dari bahan organiknya. Misalnya vitamin C, bisa jadi ini vitamin C-nya ya yang dibikin di lab, tapi bukan dari jeruk gitu. Itu sintetis ya.
Jadi molekulnya beda. Kalau organik itu ya basically dari sayur dan tumbuhan yang asli di mana kandungan airnya benar-benar disedot sehingga sisanya dalam bentuk bubuk lalu dikompres, akhirnya dijadikan suatu produk, bisa tablet, bisa apapun. Nah, dalam hal organik ini biasanya itu lebih poten, lebih mudah diserap dan kandungannya nggak perlu terlalu banyak. Cuman biasanya organik itu tabletnya atau produknya cenderung lebih besar karena ya itu ada kandungan airnya dan bagusnya kalau organik itu badan bisa menerima itu sebagai makanan. Kalau sintetis itu kayak kelihatannya vitamin A tapi gak dikenal badan sebagai vitamin A. Jadi perlu waktu untuk badan probing, ngeliat gitu. Oh iya ya, ternyata ini vitamin A. Oh kamu adiknya ya, oke diserap gitu. Kalau organik nggak, begitu datang, oh vitamin A, serap gitu. Jadi mungkin sisa pencernaan atau energi yang dipakai untuk menyerap vitamin itu jadi lebih rendah gitu. Lebih mudah diserap ya. Tapi biasanya organik pun juga ada tipe-tipenya, ada gradingnya. Yang pasti kalau jika Anda melihat sebuah vitamin atau suplemen bilangnya itu natural ya, itu paling enggak 10% dari komposisinya itu memang dari sayur dan buah-buahan atau bahan aslinya. Oke. Sisanya bisa dicampur sintetis. Ya, kalau misalnya organiknya mau yang 100%, ya beli aja langsung sayur dan buah-buahannya langsung. Enggak, ya namanya ini suplementasi kan untuk mengisi yang kurang-kurang ya dari makanan yang kita nggak bisa makan. Jadi ya makanya dicampur dengan sintetisnya juga supaya mungkin penyerapannya bisa lebih cepat atau mungkin bisa tahan lama gitu. Jadi tetap ada cara mengombinasikan itu. Jadi itu terus struktur molekul juga beda formulasinya. Kalau misalnya itu bahannya hewani sama nabati itu pun beda. Uh, Contohnya yang paling simpel misalnya omega 3 yang dari hewani biasanya yang DHA itu lebih mudah diserap dibandingkan dengan yang nabati yang ALA. Banyak sekali sih contohnya, itu nanti bisa didiskus lebih lanjut tapi nggak untuk hari ini ya. Terus dilihat juga dari cara transport dan penyimpanannya gitu. Itu dilihat dari faktor cahaya, oksigen, kelembapannya, fermentasinya, degradasinya. Jadi contoh kalau misalnya Anda mau beli omega 3 gitu, itu kan essential oil ya, dan itu sensitif terhadap panas. Jadi jika Anda membeli dalam bentuk botol yang tembus pandang omega 3, itu kemungkinan selama transport cahaya bisa masuk dan merusak kandungan omega 3 itu sendiri. Jadi saya sarankan omega 3 jangan beli yang botolnya tembus pandang gitu. Terus dilihat juga dari bahan aktif dan fillernya. Jadi dalam suatu produk itu biasanya oleh salesnya misalnya atau dari manufakturernya atau pabriknya itu mereka akan kasih tahu bahan unggulannya mereka itu bahan aktif. Nah dari situ Anda juga bisa ngelihat bahan aktifnya itu di komposisi biasanya di ingredient itu dalam bentuk paragraf itu Anda lihat itu masuk di urutannya keberapa ya. Terus sisanya itu biasanya semakin ke belakang itu dalam bentuk filler. Ya misalnya coatingnya itu masuk di filler gitu. Jadi ya untuk ya bahan untuk menjadikan produk itu stabil. Tapi kalau bahan aktif itu yang memang fokus dipakai untuk kesehatannya kita. Nah, contohnya ya lebih ke contoh yang unik ya. Jadi saya kan di pekerjaan saya sering ditawar-tawari produk gitu. Jadi ada beberapa produk, misalnya contohnya sachet gitu. Di flyernya dibilang, oh ya bahan aktifnya ini. Wow, premium. Setelah saya ngeliat di labelnya, ternyata itu masuk paling urutan ke-5, ke-6 gitu. Sedangkan urutan 1 dan 2 itu lebih ke gula gitu. Jadi ternyata ya mayoritas lebih dari 50% dari produk itu ternyata gula, sisanya ya bahan aktif. Atau mungkin ada ngomongnya, oh ini mengandung ginseng atau royal jelly. Setelah dilihat, oh ternyata itu juga cuma 1 tetes saja, sisanya cuma gula gitu. Atau barang lain, misalnya hal-hal yang berserat. Jadi be careful guys, hati-hati. Jangan karena ngelihat dari flyernya itu bahan aktifnya keren, kelihatannya premium. Lihat, kadang mereka curi bahan itu bisa dilihat dari komposisinya. Ya, fillernya kemungkinan bisa lebih banyak ketimbang bahan aktifnya. Terus juga dilihat juga daya serapnya gimana. Karena fokus dari sebuah suplemen itu kita konsumsi supaya lewat pencernaan itu bisa diserap dan masuk ke dalam pembuluh darah. Ya. Atau dilihat juga dari bioavailability karena ada yang suplemen yang sudah targeted. Jadi targetnya ke sel, ini satu tahap lebih tinggi daripada daya serap. Biasanya itu kalau kita ngelihat contohnya yang untuk imunitas gitu, itu memang target untuk ke selnya. Oh, ada yang vitamin yang untuk otak gitu, itu ada yang targeted ke sel. Atau yang paling sering ya, itu kayak tipe-tipe kayak kolagen gitu. Itu ya fokusnya ke skin cell untuk kulit. Ada juga yang misalnya untuk liver itu lupa namanya. Ya cuman itu dilihat dari bioavailability itu lebih fokus ke penyerapan langsung ke sel yang sudah ditarget. Terus juga dilihat juga dari kombinasinya gitu. Jangan terkecoh
kadang banyak kombinasi belum tentu itu kelihatan kayak wow lengkap gitu. Sorry, ini bukan all you can eat. Ya, ada beberapa vitamin itu nggak cocok untuk dicampur. Tapi ada yang memang nggak cocok, tapi dengan dosis tertentu. Kalau dosisnya cocok, rasionya bisa diserap. Ya, kayak contohnya ya, vitamin mineral itu nggak cocok kalau dicampur dengan nutrisi yang sifatnya minyak-minyakan gitu. Jadi omega 3 jangan pernah tercampur dengan multivitamin. Itu saya lihat ada beberapa pabrik yang mencampurkan. Karena penyerapannya beda dan produksinya beda, salah satu pasti dikorbankan kualitasnya. Tuh. Terus kalsium sama zat besi itu juga nggak bisa langsung digabung. Kadang mungkin perlu dikonsumsi terpisah, kadang ada yang seperti itu. Terus omega 3 contohnya jangan pernah dicampur dengan gula. Omega 3 kadang dicampur dengan soft gel kayak vitamin E misalnya, karena omega 3 itu essential oil itu sensitif terhadap panas dan nggak bisa terekspos, mudah teroksidasi. Jadi biasanya pabrik itu menyelubungi itu dengan vitamin E supaya sifatnya lebih stabil sehingga di saat diserap di usus halus baru omega 3-nya sudah siap untuk diserap. Terus ada juga contoh kayak vitamin B6. Jangan beli cuma B6-nya aja. Karena ternyata kalau B6 ada kombinasi dengan zinc dan magnesium itu justru lebih mudah untuk diserap tubuh. Tuh. Vitamin C gitu. Ternyata kalau cuma hanya vitamin C itu oke, tapi terserap paling cuma berapa persen. Jadi sekarang ada yang dicampur dengan bioflavonoid supaya bisa terserap lebih bagus. Atau nah mungkin yang akhir-akhir ini banyak tuh vitamin D dosis tinggi ya. Vitamin itu di natural habitatnya itu tidak ada vitamin yang berdiri sendiri ya. Secara organik atau secara natural vitamin itu pasti ada kombinasinya dengan yang lain-lain karena memang seperti itulah ciptaan Tuhan. Oke, jadi jika Anda mengkonsumsi vitamin D dosis tinggi, ya tolong itu Anda pakai jika benar-benar butuh atau sesuai dengan resep dokter. Misalnya kalau Anda tinggal di daerah tropis, kemungkinan Anda perlu vitamin D dosis tinggi itu sangat kecil. Kecuali kalau Anda tinggalnya di Alaska di mana mataharinya sangat rendah atau mungkin ya sinar matahari hanya menyentuh Anda selama 4 jam, oke, fine, itu vitamin D. Tapi kalau Anda di daerah tropis mungkin nggak perlu sampai dosis tinggi atau vitamin D-nya dikombinasi dengan nutrisi yang lainnya. Karena kalau fokusnya Anda untuk daya tahan tubuh, ya daya tahan tubuh itu nggak cuma vitamin D kok, masih ada vitamin, mineral, protein, itu lain-lainnya ada. Jadi hati-hati ya teman-teman kalau ditawar-tawarin produk-produk dengan embel-embel daya tahan tubuh. Basically semua bentuk nutrisi itu memang untuk daya tahan tubuh. Tapi tolong dicek Anda kurang di mana dan tolong diisi sesuai dengan kebutuhan. Oke? Terus juga dilihat dari cara minumnya, cara konsumsinya. Jadi ya kalau effervescent drop itu ya jangan Anda kunyah, ya gak enak. Itu harus dicampur dengan air. Kalau soft gel ditelan, ya bubuk mesti di shake dulu atau gimana gitu ya. Ada cara pakainya, Anda tolong diikuti. Paling untuk kategori ya ada yang water soluble, itu yang bisa larut dengan air kayak tipikal vitamin B, vitamin C. Jadi tolong guys kalau Anda pengen minum vitamin C ya, kalau bisa jangan minum yang dalam bentuk cair gitu karena biasa vitamin C itu dalam setengah atau 1 jam kalau tidak diserap oleh tubuh itu sudah hilang vitamin C-nya. Jadi yang Anda minum itu malah cuman ya air dengan rasa tertentu aja atau gula doang ya. Terus ada juga tipe nutrisi yang fat soluble. Jadi itu bisa larut dengan adanya lemak dan otomatis harus dikonsumsi saat makan karena saat makan kan itu ada tuh makanan-makanan yang berlemak itu ya. Terus juga yang terakhir efektif apa enggaknya tergantung dari kondisi tubuh. Misalnya Anda sifatnya hormonal. Jadi kalau memang haid sama mensnya nggak teratur dan hormonalnya nggak sehat sebagai seorang wanita, ya penyerapan untuk kalsiumnya bakalan tidak seoptimal seperti orang normal. Atau mungkin Anda punya kasus talasemia gitu. Anda hati-hati dengan dosis zat besi. Kalau lebih dari itu Anda bisa mual-mual justru malah ada reaksi yang negatif. Jadi tiap orang beda-beda atau mungkin Anda bipolar atau ada gangguan di syaraf atau Anda kena Parkinson, ya jangan konsumsi suplemen atau vitamin yang mengandung kafein, tambah error. Oke? Jadi itu aja supaya Anda tahu suatu produk itu efektif apa enggak dilihat dari faktor-faktor itu. Nah, sekarang mulainya dari mana? Nah, untuk teman-teman yang nggak tahu mulai dari mana, tolong jangan sekedar koleksi karena ngelihat dari WhatsApp atau dari sosmed gitu. Oh, aku mau beli vitamin ini. Tolong beli vitamin itu jangan sistem ecer ya. Karena pada dasarnya tubuh itu perlu semua macam vitamin, mineral, makronutrisi, dan mikronutrisi. Ya, jadi biasa kalau bingung mau mulai dari mana, mulailah dengan multivitamin. Hal-hal yang basic aja kayak multivitamin, omega 3, protein, itu tipe-tipe barang-barang yang memang perlu disuplementasi karena dari makanan kurang, ya. Terus jika ternyata ada yang kurang misalnya, oh Anda susah tidur, oh oke, bisa ditambahi B kompleks atau methylcobalamin gitu. Atau mungkin Anda sering sakit-sakitan, ya insidentil bisa vitamin C. Ya macam-macam. Jadi kalau insidentil Anda punya keluhan, baru dikasih yang ecer gitu. Ya, itu cara memulainya. Nah, budgetnya juga tergantung. Jadi kalau Anda pada dasarnya budgetnya kalau yang budget budget banget gitu, ya kira-kira pengeluaran 1 bulan bisa
ya 100.000, 200.000 itu yang budget banget. Kalau standar biasanya itu antara ya 300.000 sampai 500.000 untuk kayak pemula gitu. Atau mungkin kalau memang orangnya sangat aktif misalnya ya bisa bisa aja yang sampai 1,5 juta itu ada. Atau mungkin orang yang pengen cari yang premium. Oh, itu ada sih sampai jutaan. Tapi apakah semakin mahal semakin bagus? Belum tentu. Karena sekarang ada juga penipuan beberapa produsen-produsen yang pinter cara marketingnya ya. Jadi dijual suplemen seharga 5 juta, ternyata saya lihat, alah ini cuma omega 3 dan asam amino misalnya. Atau ternyata dia jual, wah ini 1,5 juta atau berapa. Saya lihat, wah lah ini cuma probiotik sama serat. Misalnya gitu loh ya. Jadi be smart ya, tanya aja ke orang yang benar-benar paham atau bisa japri ke saya aja supaya saya bisa pelajari komposisinya, pelajari juga budgetnya Anda gitu. Ya jangan sampai Anda keluar duit terlalu banyak untuk suplementasi. Ya kalau memang uangnya banyak ya cari aja buat liburan atau buat makan enak aja, jangan untuk konsumsi seperti ini terlalu banyak. Oke? Apalagi kalau barangnya sintetis gitu atau sifatnya kayak semacam obat. Itu kalau jangka panjang ya ada efek samping loh. Jadi perlu perlu hati-hati juga. Sama tolong dimonitor, lihat cara efektifnya itu gimana. Biasanya ya kalau suplemen itu ada yang efeknya bisa cepat, ada yang efeknya perlu waktu. Jadi tergantung dari tipe suplemennya apa dan sumbernya gimana. Jadi sebelum Anda mengambil kesimpulan, oh ini kurang efektif, tolong konsultasi dengan orang yang paham ya. Jangan ke sales, oke? Terus keuntungannya jika Anda benar-benar tahu cara mengontrol kesehatan Anda lewat konsumsi suplementasi, ya of course ini bisa membantu treatment medis. Jadi jika Anda misalnya punya kolesterol, ya ada kalanya Anda memang konsumsi obat statin. Tapi jika Anda ternyata kolesterolnya meningkat karena insidental, misalnya contohnya seperti saya, ya saat tahun baru atau saat Imlek, saya pasti makannya banyak. Dan memang nggak saya kontrol, apalagi saat liburan. Di saat itu pasti kolesterol saya meningkat drastis. Nah, otomatis jika secara medis pasti langsung konsumsi obat statin selama 1 bulan atau selama-lamanya. Biasanya gitu. Tapi kalau saya biasanya dalam waktu 2 minggu, saya akan sesuaikan dosis omega 3 secara 2 minggu berturut-turut. Maka itu normal sendiri karena saya sudah mengkondisikan badan saya supaya bisa terapi lewat nutrisi ya. Tapi tetap jika Anda mau memulai terapi seperti ini, konsultasi dengan orang yang benar-benar paham, juga dengan ahli medis ya. Terus juga keuntungan dari suplementasi juga bisa meningkatkan performance. Misalnya saya selama ini dengan olahraga tanpa suplemen, saya mudah capek dalam waktu 15 menit untuk Muay Thai yang high intensity interval training. Tapi dengan adanya tambahan suplemen misalnya isotonic water gitu, oh ternyata saya kuat sampai kira-kira 1 jam untuk yang benar-benar high intensity. Itu contoh ya. Itu. Jadi atau mungkin yang tipikal maraton gitu supaya mengurangi cedera, mereka perlu mengkonsumsi suplemen khusus untuk olahraganya mereka. Ada juga yang keuntungannya ya untuk langkah-langkah pencegahan, misalnya Anda ada turunan di keluarga, ada yang kecenderungan mudah kena diabetes. Ya Anda bisa mulai sekarang menjaga badan Anda supaya tetap optimal dan nggak mudah jatuh ke dalam jurang yang sama gitu. Bisa untuk pencegahan, dan pencegahan biasanya jangan tunggu sampai sakit, jangan tunggu sampai Anda ada keluhan. Biasa tanda-tanda sebelum kena jantung atau sebelum kena penyakit itu ya ada, misalnya gangguan lambung, gangguan pencernaan, susah tidur, mudah depresi, gampang capek, rambut rontok, kulitnya mulai kusam. Jadi badan pasti ada alarmnya kok. Jadi Anda perlu agak sensitif soal hal-hal itu. Nah, resiko jika Anda memakai suplemen yang salah itu banyak, dan biasanya klien dan pasien saya itu ya bayar harga. Kadang ada juga yang membayar harga dengan nyawa. Jadi contoh ya, yang paling banyak misalnya yang mau mengecilkan badan. Dia sudah ikut program diet merek A ya, dan dia sudah mengonsumsi semua produknya di katalog itu selama kira-kira 9 tahun. Tapi anehnya ya sempat turun 40 kilo tapi naik lagi, lebih tinggi lagi. Dan karena dia mengkonsumsi produknya itu salah, ya memang sesuai dengan cara pakai. Nah, kadang oleh distributornya itu disuruh konsumsi 2 atau 3 kali lipat lagi. Ya selama 9 tahun konsumsi itu nggak ngefek dan dia masih tetap menahan lapar. Ternyata setelah diperbaiki, karena dia kelamaan pakai suplemen yang salah, akhirnya saya sendiri terapi selama 2 tahun itu dia baru bisa pelan-pelan turun berapa kilo, dikit banget gitu. Karena badannya sampai kebal terhadap terapi nutrisi gitu. Terus juga ada yang mengkonsumsi suplemen karena sebuah produk, dia tipenya ganti-ganti sesuai dengan tren, sesuai yang ditawarkan. Akhirnya badannya jadi bingung, yang dulu nggak mudah gemuk atau yang dulu nggak mudah alergi, jadi sekarang mudah alergi dan oversensitif, bahkan muncul alergi-alergi baru. Itu. Ada juga yang karena salah mengkonsumsi suplemen akhirnya gagal ginjal dan akhirnya dia mesti cuci darah terus-menerus. Ada sih yang masih dalam bentuk bocor aja gitu, dan untungnya setelah diterapi dia bisa membaik dan sudah insyaf, nggak mau ikut-ikutan yang aneh-aneh gitu. Jadi banyak sekali guys resikonya. Ada juga yang teman saya yang dia lumayan emosional gitu, dikasih program diet, dikasih fat burner, error langsung masuk rumah sakit jiwa. Jadi ada juga yang kanker
Itu ya biasa, orang yang menawar-nawari suplemen kan ya ada juga yang dengan embel-embel anti kanker. Ya sampai sekarang sih nggak ada ya guys, vitamin yang bisa menjamin anti kanker. Ya nggak, belum ada obatnya gitu. Selama ini terapinya ya lewat antioksidan yang tinggi, kemo, obat, ya rata-rata gitu. Cuman kalau ada yang mengklaim itu Anda perlu kasih tanda tanya. Jadi kayak pasien saya itu ada yang sudah diterapi, mau sembuh, membaik. Tiba-tiba ada orang yang menawarkan suatu produk yang anti kanker. Saya lihat di komposisi ternyata wow, gulanya tuh bisa sampai 60-70%. Kanker kan nggak boleh. Tapi karena dia percaya aja dengan temannya, dia beli berapa kotak, ya nggak sampai 2 minggu sudah nggak survive. Kan sayang banget gitu. Ya, itu hal-hal yang ekstrim ya. Ada yang nggak sampai ekstrim dan tertolong gitu. Cuman ya saya ingin supaya setelah modul ini teman-teman bisa lebih educated dan lebih pintar dalam memilih suplemen yang cocok untuk Anda, dan lebih pintar lagi dalam menjaga kesehatan Anda ya. Jadi dan akhir kata juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan saya bahan-bahan untuk materi pada hari ini, karena ini semua saya kompal, saya rangkum itu bukan hanya dengan usaha saya, tapi saya punya teman-teman lain yang membantu, ya bahkan yang dari luar-luar negeri juga, karena ini bahannya memang ya ada beberapa produk pun juga belum masuk di Indonesia malahan gitu ya. Jadi be wise guys, menjaga kesehatan itu baik, tapi ya jangan over. Khawatir sewajarnya. Uh, that's it. Need help?